Masukkan telur ke dalam terong, aduk rata, dan jadilah hidangan lezat yang disukai keluarga. Banyak orang belum pernah membuatnya seperti ini. Pertama, potong terong menjadi potongan-potongan kecil, masukkan sebutir telur ayam, lalu aduk rata. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka kering, pastikan setiap potongan terong terlapisi tepung secara merata. Panaskan minyak, goreng terong dengan api kecil hingga berwarna kuning keemasan lalu angkat. Panaskan minyak di wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum. Kemudian, tuangkan sedikit air, tambahkan kecap asin, kecap manis, gula pasir, penyedap rasa ayam, dan saus tiram sebagai penyedap rasa. Masak dengan api besar hingga saus mengental. Setiap hari saya dengan rajin memasak, tolong berikan saya sedikit dukungan dengan menekan tombol suka, terima kasih. Masukkan terong, aduk cepat dengan api besar, taburkan sedikit daun bawang, hidangan siap disajikan, rasanya segar, harum, lembut, dan meresap, sangat lezat, cepat coba resepnya. Tumis pare dengan daging, manakah yang ditumis duluan, pare atau daging? Apakah pare perlu direbus dulu atau tidak? Banyak orang yang salah sejak langkah pertama. Pertama, siapkan pare, lalu iris agak tebal. Daging tanpa lemak yang sudah diiris, tambahkan minyak wijen, kecap asin, dan tepung maizena, aduk rata, lalu marinasi selama 10 menit. Panaskan minyak, masukkan daging dan urai dengan cepat, masak hingga setengah matang, sisihkan. Di wajan lain, tumis bawang putih yang sudah digeprek dan cabai rawit hingga harum. Saya setiap hari membagikan resep masakan rumahan. Ikuti saya, agar jika ingin masak tapi tidak tahu caranya, Anda bisa menemukan saya lagi. Masukkan pare, tambahkan 1 sendok teh garam, tumis dengan api besar hingga layu. Masukkan daging, bumbui, cukup tambahkan penyedap rasa, terakhir tumis dengan api besar hingga rata, lalu angkat. Sederhana, enak, dan cocok untuk lauk makan nasi. Jika ingin, coba buat sendiri di rumah. Banyak orang membuat mapo tahu langsung memasaknya begitu saja. Tidak heran kalau rasanya tidak enak dan masih berbau langu. Coba buat seperti ini, sederhana dan enak. Didihkan air dalam wajan, tambahkan 1 sendok garam dan masukkan tahu. Langkah ini tidak hanya menghilangkan bau langu, tetapi juga membuat tahu tidak mudah hancur. Panaskan minyak, masukkan daging cincang, aduk cepat hingga matang, lalu masukkan irisan bawang daun, bawang putih, 1 sendok makan pasta kacang, dan 1 sendok makan bubuk cabai. Saya setiap hari berbagi resep masakan rumahan sederhana, jangan lupa ikuti saya ya. Kalau ingin makan tapi tidak bisa memasak, cari saya pasti beres. Setelah keluar minyak cabai, tambahkan air secukupnya air biasa, garam, penyedap rasa, kecap manis, dan kecap asin. Masukkan tahu yang sudah direbus, masak dengan api kecil selama 2 menit. Kentalkan dengan larutan tepung maizena yang tipis. Ingat, larutan maizena harus ditambahkan sedikit demi sedikit agar tahu bisa terlapisi saus secara merata. Mapo tahu yang saya buat seperti ini, rasanya pedas, segar, harum, lembut, dan halus. Jangan lupa dimakan selagi hangat ya. Ini adalah hidangan rumahan klasik, telur dadar saus. Dibandingkan dengan resep restoran, yang ini lebih cocok untuk pemula di dapur. Sederhana, enak, dan cocok untuk disantap dengan nasi. Dalam mangkuk kosong, tambahkan setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok makan tauco, sedikit saus tiram untuk menambah rasa gurih, 1 sendok teh tepung maizena, dan air secukupnya. Aduk rata dan sisihkan. Pilih daun bawang yang bertunas dan potong menyerong. Pecahkan 6 butir telur ayam kampung ke dalam mangkuk, tambahkan sedikit cuka putih untuk menghilangkan amis dan membuat telur lebih lembut. Setiap hari saya membagikan tips masakan rumahan. Jika ini bermanfaat bagi Anda, ingatlah untuk menyukai dan mengikuti agar Anda dapat dengan mudah menemukan video ini saat membutuhkannya. Panaskan minyak, masukkan telur dan orak-arik hingga matang, lalu angkat dan sisihkan. Kemudian tambahkan daun bawang yang sudah dipotong, tumis hingga harum, tambahkan telur, tuangkan saus yang sudah disiapkan, aduk rata dengan api besar, lalu sajikan. Aromanya kuat, rasanya kaya dan lezat. Benar-benar sangat harum dan enak. Ini adalah cara memasak tumis telur orak-arik yang sangat lezat, dan cara membuatnya sangat sederhana. Pecahkan 6 telur ke dalam mangkuk, dan kocok telur dengan sumpit. Dalam mangkuk kosong, tambahkan 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, sedikit saus tiram, tambahkan gula pasir, tepung maizena, bubuk cabai, dan sedikit air, aduk rata, jadilah saus jiwa. Panaskan minyak di wajan, tuangkan telur yang sudah dikocok dan orak-arik hingga matang. Saya setiap hari dengan sepenuh hati memasak. Bolehkah saya meminta like kecil sebagai penyemangat? Terima kasih.
Tuangkan saus yang sudah disiapkan, tumis dengan api besar hingga merata. Jika ada, taburkan 88 helai daun bawang. Kalau sudah bisa, simpan dan coba buat. Tidak menyangka, menuangkan tepung terigu biasa ke dalam air mendidih dan mengaduknya, ternyata bisa menghasilkan makanan yang sangat populer di seluruh internet. Mari kita lihat cara membuatnya. Tuangkan 1 kg air ke dalam panci, tambahkan 10 gram gula pasir dan 50 gram minyak goreng. Setelah air mendidih, masukkan 500 gram tepung terigu biasa, aduk hingga tidak ada tepung yang menggumpal. Dengan begini, hasilnya tidak akan pecah. Potong kecil-kecil agar adonan lebih cepat dingin. Banyak nona dan tuan muda suka menonton video dengan tenang, tetapi dia diam-diam memberikan bintang kecil, sangat penyayang. Di sini, saya benar-benar berterima kasih. Masukkan gula pasir, gula merah, wijen hitam, 1 sendok makan tepung, dan sedikit minyak ke dalam mangkuk. Isian gula yang diolah seperti ini, berapapun banyaknya, tidak akan menggumpal. Setelah dingin, taburi dengan 30 gram tepung. Ini adalah kunci kerenyahannya. Uleni adonan hingga tercampur rata, langsung bentuk memanjang, potong kecil-kecil, bulatkan, diamkan selama 30 menit. Dengan menggunakan ibu jari, buatlah cekungan, masukkan 1 sendok makan isian, rapatkan dengan metode mencubit, pipihkan menjadi bentuk kue kecil. Panaskan minyak hingga 150 derajat Celcius, masukkan adonan hingga mengapung, kemudian bolak-balik beberapa kali. Goreng dengan api sedang kecil hingga matang, goreng sampai permukaannya berwarna keemasan, lalu angkat. Hasilnya kuning keemasan dan renyah. Caranya mudah, simpan dan coba juga ya. Klik foto profil saya, kamu bisa melihat lebih banyak resep olahan tepung yang berbeda. Perhatikan baik-baik. Tuangkan kocokan telur ke dalam air mendidih. Ini adalah hidangan lezat tradisional yang hampir punah, sangat cocok untuk orang tua dan anak-anak. Panaskan minyak di wajan, masukkan daging cincang dan tumis hingga berubah warna. Tambahkan sedikit bawang putih cincang dan daun bawang, lanjutkan menumis hingga harum. Kemudian masukkan seledri dan wortel yang sudah dipotong dadu, lanjutkan menumis. Tumis semua sayuran hingga setengah matang, tambahkan sedikit air untuk membumbui. Tambahkan garam, kaldu ayam, kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Aduk rata semua bumbu hingga larut, biarkan semua bahan meresap. Terakhir, tambahkan sedikit larutan tepung maizena untuk mengentalkan. Aduk hingga mengental. Siapkan 6 butir telur ayam, tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan air bersih, cuci bersih telurnya. Setelah dicuci bersih, pecahkan ke dalam mangkuk, tambahkan sedikit garam, dan sedikit cuka putih untuk menghilangkan amis. Kocok telur hingga tercampur rata, lalu tambahkan segenggam daun bawang, didihkan air di panci, tuangkan kocokan telur yang sudah disiapkan. Setelah mengapung, gunakan spatula untuk mendorong perlahan dan saring airnya. Angkat dan masukkan ke dalam piring. Lihatlah, telur yang dimasak seperti ini sangat lembut. Tuangkan saus yang sudah disiapkan, dan hidangan telur orak-arik yang sangat lezat pun siap disajikan. Telur yang dibuat seperti ini sangat bergizi, rendah minyak dan sehat, serta sangat lembut. Kalau sudah belajar, cepat buatkan untuk keluarga.